Oke, di sini kita akan membahas tentang materi teks diskusi. Di sini ada apa itu teks diskusi? Oke, teks diskusi adalah media yang digunakan untuk mencatat hal penting tentang suatu masalah dalam pertemuan bimbingan tersebut. Adapun hal yang terkandung di dalamnya tetap berupa pendapat dari berbagai pihak yang muncul dalam diskusi, baik berupa persetujuan maupun penolakan. Tujuan teks diskusi: pertama, tujuan teks diskusi adalah menjadikan pendapat, sudut pandang atau perspektif yang berbeda terhadap suatu permasalahan. Dua, sebagai media untuk menguji gagasan dari diri sendiri maupun menguji gagasan atau pendapat dari orang lain. Ada yang tahu di sini ciri-ciri teks diskusi? Oke. Ciri-ciri teks diskusi yang pertama adalah punya masalah atau topik yang dibahas. Teks diskusi harus memiliki topik atau isu masalah yang dibahas untuk membantu menetapkan fokus dan arah diskusi, sehingga pembaca dapat memahami secara jelas mengenai hal yang dibahas. Kedua, terdapat berbagai pro dan kontra. Artinya pro dan kontra adalah pendapat yang mendukung atau menyatakan pandangan positif terhadap isu yang dibahas dalam diskusi. Sementara argumen kontra adalah pendapat yang menentang atau menyatakan pandangan negatif terhadap isu yang dibahas. Ketiga, memiliki kesimpulan atau resolusi teks diskusi. Memiliki kesimpulan atau resolusi yang berisi masukan dan penilaian akhir terhadap isu yang dibahas. Kemudian di sini kita akan membahas struktur teks diskusi. Yang pertama adalah berbagai isu. Isu atau masalah di dalam teks diskusi berisi masalah yang akan didiskusikan lebih lanjut. Kemudian bagian isi rangkaian atau argumen. Rangkaian argumen memiliki fungsi sebagai isi atau inti dari suatu teks diskusi. Rangkaian argumen sendiri dapat dipahami sebagai bentuk terpenting dari teks diskusi yang mengandung berbagai pernyataan dan alasan yang logis dari berbagai pihak. Kemudian kesimpulan dapat paham. Sebagian pada akhir dari teks diskusi, kesimpulan dapat sadar menjadi paham untuk memberikan rekomendasi atau hasil diskusi. Kemudian kita akan membahas tentang definisi teks diskusi. Teks diskusi juga memiliki beberapa jenis antara lain sarana, seminar, simposium, diskusi panel, kongres, muktamar, serta beberapa karya. Itu dia dari jenis teks diskusi. Kemudian kita akan membahas tentang kaitan pembahasan teks diskusi. Yang pertama, definisi pertentangan definisi. Ini ditandai dengan kata sedangkan, tapi dan melainkan. Jadi dalam bahasa tidak boleh tanda kata koma. Posisi perbandingan hanya terlihat kondisi kata lebih daripada. Kondisi ini digunakan untuk membandingkan dua hal yang berbeda. Kondisi lebih hanya dapat dipasangkan dengan kondisi daripada. Oke, baik. Mungkin hanya itu materi yang dapat Bapak sampaikan hari ini. Apakah ada pertanyaan? Oke, silakan. Bagaimana cara membedakan antara teks diskusi dengan teks argumentasi? Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari saya. Teks diskusi dan teks argumentasi memang boleh karena keduanya bersumber pendapat, tetapi perbedaannya teks diskusi menjadikan dua sudut pandang, yaitu sisi yang mendukung pro dan sisi yang menolak kontra terhadap suatu topik, lalu diakhiri dengan kesimpulan atau saran. Sedangkan teks argumentasi hanya fokus pada suatu pendapat saja, biasanya untuk menyajikan pembaca agar setuju dengan argumen yang disampaikan. Jadi perbedaannya adalah kepada dua sudut pandang yang dibandingkan dengan teks. Oke. Hanya itu materi hari ini. Terima kasih.
Terus